Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Gara-gara kelakuan satu pria egois, seorang ibu di Wales harus kehilangan dua putri tercintanya. Apa yang terjadi dan bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Oh ya teman-teman, aku mau ngenalin ke kalian satu channel baru yang membahas kasus kriminal juga. Kasus-kasus yang dibahas menarik dan kisah mengerikan dari pelaku disajikan dalam detail yang tidak terduga. Jadi tunggu apa lagi? Setelah nonton videoku ini langsung cus ke channel Ceng Sati ya. Jangan lupa di subscribe dan loncengnya juga untuk mendapatkan update kasus-kasus terbaru tiap minggunya. Untuk link channel sudah aku taruh di deskripsi. Makasih teman-teman atas dukungannya. Kirsty Graham lahir pada tahun 1986 di kota Coventry di Inggris. Dia mempunyai kakak perempuan bernama Hayley. Usia mereka hanya terpaut 15 bulan saja dan ini membuat hubungan mereka sangatlah dekat. Sejak kecil, mereka sering memakai pakaian yang sama dan tidak jarang orang di jalan mengira mereka adalah anak kembar. Mereka sama-sama memiliki sifat yang ceria, rajin belajar dan juga mandiri. Pada tahun 1998, ketika Kirsty berusia 12 tahun, keluarganya pindah ke Wales. Di usia dewasanya, Kirsty menemukan cara untuk bisa mendapatkan uang yang dia gunakan untuk membantu orang tua dan juga membiayai diri sendiri untuk membeli apapun yang dia inginkan. Awalnya wanita muda ini mulai bekerja sebagai seorang model untuk agensi. Tetapi beberapa minggu kemudian, muncul ajakan untuk dia bekerja sebagai penari di klub malam di pusat kota. Sejak bekerja di sana, dia mulai menggunakan obat terlarang. Semakin lama, dia semakin sadar kalau pekerjaan ini bisa memberikan dia uang yang banyak. Dia juga mulai menerima ajakan dari beberapa kliennya yang tergolong kaya untuk pergi ke rumah mereka. Bekerja seperti itu benar-benar mendapatkan bayarannya sangat baik. Dia bahkan tidak perlu melakukan apapun dengan klien, terkadang dia dibayar hanya untuk menemani mereka dalam acara perjalanan. Terlepas dari semua itu, Kirsty sudah diperingatkan oleh teman-temannya tentang resiko pekerjaannya yang berbahaya. Pada tahun 2007, ketika itu Kirsty berusia 21 tahun. Dia bertemu dengan seorang pria bernama Paul Graham berusia 25 tahun. Paul berasal dari Saint Thomas, dan mereka bertemu di rumah bordil di pusat kota, di mana Paul adalah pelanggan di rumah bordil itu. Sejak pertemuan pertama mereka, Paul langsung senang dengan kecantikan dan juga kepandaian Kirsty. Kirsty memang bukan seorang wanita pemalu, sehingga walaupun baru pertama kali bertemu, mereka langsung bisa berbincang dengan nyaman. Paul mengaku kalau dia bekerja sebagai seorang pria penghibur yang pada dasarnya pekerjaannya sama dengan Kirsty. Kalau Kirsty menemani pria, sedangkan Paul menemani wanita atau pria penyuka sesama jenis. Dan Paul termasuk salah satu yang populer juga. Rupanya pesona dari Paul sudah mengenai Kirsty. Dia memberitahu kakaknya tentang pria yang baru dikenalnya dan dia sudah merasa jatuh cinta dan mereka pun berkencan. Kirsty juga mengatakan kalau dia tidak bisa berhenti memikirkannya. Kirsty segera mengenalkan Paul ke keluarga dan juga teman-temannya. Paul memang pria yang memiliki karisma dan penampilannya cukup menawan, yang membuat teman-teman Kirsty langsung mencintai Paul juga. Cinta pasangan ini menjadi semakin menggebu-gebu. Kirsty yang menilai Paul adalah pria impiannya, bertekad tidak akan membiarkannya pergi. Dan hanya dalam waktu sebentar saja, pasangan ini sudah mengumumkan kepada teman dan keluarga kalau mereka akan menikah dalam beberapa minggu ke depan. Berita ini membuat semua orang terkejut, karena keduanya baru saja mengenal satu sama lain. Tetapi mereka menjelaskan kalau mereka sangat mencintai dan mereka tidak mau kehilangan lebih banyak waktu lagi. Meskipun teman dan anggota keluarga memprotes hal itu, Kirsty tetap memegang teguh pilihannya. Pernikahan akhirnya berlangsung hanya 2 bulan sejak pertemuan pertama mereka. Pasangan ini menyewa apartemen yang sangat nyaman
dan mereka memulai kehidupan awal pernikahan mereka. Mereka juga membatalkan kontrak mereka dengan klub malam tempat mereka bekerja. Mereka berpikir akan lebih menguntungkan jika mereka bekerja sendiri. Mereka mulai mendownload aplikasi, mendaftar di situs kencan, dan mulai bertemu dengan klien mereka. Mereka biasanya akan bertemu klien di apartemen atau di rumah klien, atau bisa juga di tempat lainnya yang telah disepakati. Awalnya semua berjalan baik-baik saja, sampai lama-kelamaan mulai timbul masalah. Dalam waktu singkat, Paul mulai menunjukkan sifat aslinya. Dia menjadi pria pencemburu, suka mengendalikan Kirsty, agresif, manipulator, dan juga seksis. Paul mengatur agar Kirsty mendapatkan klien lebih sedikit daripada dia, yang berakibat Kirsty mendapatkan lebih sedikit uang. Sangat jelas, Paul ingin agar Kirsty menjadi bergantung padanya. Keadaan semakin memburuk karena ternyata ada sisi lain dari Paul yang tak diketahui oleh Kirsty. Paul rupanya memiliki masalah serius dengan obat terlarang dan juga minuman keras. Kirsty sebenarnya sudah curiga kalau suaminya itu memakai obat terlarang. Namun dia kira hanya seperti dirinya yang memakai obat yang ringan hanya untuk pengalih perhatian saja. Tetapi obat yang dipakai oleh Paul bukanlah yang ringan. Dan pada akhirnya keduanya mulai sering bertengkar setiap hari hanya untuk alasan konyol dan tidak berarti. Dan karena biasanya mereka mabuk atau di bawah pengaruh obat, perkelahian ini berakhir dengan fisik. Pada tanggal 27 April 2009, Paul dan Kirsty pergi untuk keluar malam dengan teman-teman mereka. Selama jalan-jalan, pasangan itu bertengkar, dan dari kesaksian temannya, mereka berdebat masalah klien. Kirsty menyebut Paul bertemu wanita lain yang bukan klien, dan itu bertentangan dengan kesepakatan awal mereka. Teman-teman mereka pergi meninggalkan pasangan ini berdua, dan tak lama kemudian Paul juga memutuskan untuk pulang sendiri. Dan baru di pukul 1:30 pagi, Kirsty menyusul pulang. Dan itu adalah terakhir kalinya Kirsty terlihat dalam keadaan hidup. Kakak Kirsty, Hailey, yang pertama kali curiga bahwa ada sesuatu yang salah, karena biasanya setiap hari mereka akan berbicara lewat telepon. Walaupun Kirsty tidak bisa menjawab telepon kakaknya, dia akan selalu membalas lewat pesan teks. Namun kali ini tidak ada kabar sama sekali dari Kirsty. Saat Paul ditanya, dia menjawab kalau di pagi hari tanggal 28 Maret saat Kirsty pulang dari klub malam, dia meringkasi barang-barangnya dan pergi dari apartemen mereka. Dan Paul tidak tahu kemana Kirsty pergi. Hailey langsung melaporkan hilangnya Kirsty ke polisi dan pihak berwenang segera melakukan pencarian. Pada tanggal 6 April 2009, sebuah koper ditemukan di pinggir jalan. Dan saat diperiksa isinya, ditemukan tubuh seorang wanita muda. Ibu Kirsty dipanggil untuk melakukan identifikasi, dan dengan pemeriksaan dari analisa forensik dapat dibuktikan kalau itu adalah tubuh Kirsty. Dengan penemuan ini, Paul menjadi tersangka utama dalam kejahatan ini. Penyelidikan langsung dimulai. Pihak berwenang melakukan pemeriksaan di apartemen mereka. Mereka juga mendengar kesaksian dari para tetangga di sebelah. Dan dari analisis kamera keamanan seluruh kota, jaksa memutuskan secara resmi untuk menuduh Paul sebagai tersangka utama. Dan dia pun segera ditahan dan didakwa atas pembunuhan Kirsty. Namun Paul mengaku kalau dirinya tidak bersalah atas semua tuduhan. Sidang pertama dimulai pada bulan Januari 2010 dan berlangsung selama 15 hari. Selama sidang, Paul menceritakan sebuah kisah yang sangat berbeda. Dia mengklaim kalau ada penyerang yang masuk ke dalam apartemen mereka, di mana penyerang itu juga mengambil beberapa barang dari apartemen. Dia juga mengambil nyawa Kirsty yang saat itu masih terbangun dan kemudian membawa tubuhnya di dalam koper sebelum membuangnya di pinggir jalan. Pernyataan Paul terdengar tidak masuk akal, tetapi dia mencoba meyakinkan juri bahwa dia tidak ada hubungannya dengan kematian istrinya. Penuntutan di sisi lain menampilkan kesaksian dari para tetangga pasangan itu. Mereka mengatakan kalau sangat sering mendengar suara pertengkaran dari Kirsty dan juga Paul. Dan di malam terakhir itu, mereka mendengar pasangan itu berkelahi di pukul 4 dini hari. Mereka dengan jelas mendengar Kirsty meneriaki Paul kalau dia gila karena telah mencoba untuk mencekiknya.
Mereka juga mendengar perkelahian fisik lainnya sampai tiba-tiba suara menjadi hening. Mereka tidak menelpon polisi karena dulu pernah terjadi hal yang sama. Namun saat polisi tiba untuk memeriksa, pasangan itu mengatakan kalau semuanya baik-baik saja dan juga tidak ada tuntutan. Karena itu mereka memilih untuk tidak terlibat lebih jauh lagi. Jaksa juga menunjukkan penemuan bukti yang ada di apartemen. Ada bukti darah di dinding ke arah langit-langit apartemen, di pakaian dan juga di sepatu. Hal ini semakin mencurigakan karena dinding itu telah dicat, yang dianggap dimaksudkan untuk menyembunyikan noda darah. Tentang itu Paul tidak bisa menjelaskan lebih jauh dan dia hanya mengikuti saran dari pengacaranya untuk tetap diam saat dimintai keterangan. Penuntut umum menyatakan bahwa Paul menyerang dengan kasar kepada istrinya. Kemungkinan besar Paul mencoba untuk memisahkan tubuh Kirsty menjadi dua sebelum memasukkannya ke dalam koper. Atau mungkin Kirsty masih hidup saat ditinggal di pinggir jalan itu karena saat ditemukan tubuhnya masih hangat dan belum kaku. Pada tanggal 4 Februari 2010, juri meminta waktu untuk menganalisis bukti. Dan dalam waktu kurang dari 5 jam, juri kembali dengan vonis bersalah dan merekomendasikan hukuman penjara kepada hakim. Hakim memenuhi rekomendasi dewan juri dan selama pembacaan penghukuman menyebutkan Paul sebagai orang yang dingin dan penuh perhitungan dalam tindakannya. Bahkan, pada saat itu Paul tidak terlihat menyesal dan tidak menghormati keluarga korban. Hakim memberikan hukuman penjara seumur hidup dengan minimal 19 tahun di penjara untuk pembebasan bersyaratnya. Hal ini berarti Paul kemungkinan bisa hidup bebas di tahun 2029. Kematian Kirsty membawa trauma yang dalam bagi keluarga, terutama bagi Hailey. Hailey yang akhirnya kembali ke kampung halamannya di Inggris, akhirnya menjadi kecanduan minuman keras, yang akhirnya membuat dia memiliki masalah kesehatan dan meninggal dunia pada tahun 2014. Kematian Hailey menjadi pukulan telak bagi ibunya karena harus kehilangan kedua putrinya dalam waktu singkat, dan dia menyalahkan Paul atas kematian kedua putrinya. Untuk mengatasi rasa sakit hatinya, Ibu Kirsty mendirikan yayasan yang membantu orang-orang di situasi sulit dan juga orang kecanduan minuman keras dan obat terlarang. Dia juga menulis buku berjudul Air Mata Seorang Ibu, di mana dia berbicara tentang hubungan kekerasan dalam rumah tangga. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Apakah hukuman yang diberikan pada Paul sudah cukup? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!